seorang mekaniker ya, sih mekanik keren buat makan, sisanya cukup beli mobil, beli rumah, beli apa beda sama di merpaknya nih. Gimana? Masa lalu biarkan menjadi masa lalu, masa depan sekarang kita rangkai dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Sarinah. Teman-temanku dimanapun kalian semuanya berada, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi teman-teman semua. Allah selalu berikan keberkahannya untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya kemarin sempat janji ya, yang video sebelumnya sudah sempat saya upload. Nah ini disidak sama joki ya, joki jadul saya di saat tahun beliau ini jadi joki saya itu load race tahun 2007 kali ya, 2007 2008. Hah? 2000. Iya, di sini. Oh, di sini mulai 2004 kan? Enggak, kalau ini oh, di sini mah ya. Di bengkel ini, kalau pas di bengkel di tempat yang lain itu 2004 ya. 2005 kalau nggak salah tuh seperti itu. Nah, ini dulu saya terinspirasi diajak beliau nih teman-teman. Diajak beliau, saya pun baru keluar SMP kalau nggak salah waktu tahun 99 apa tahun 2001 saya lupa. Diajak, ayo kita ke Bandung beli bahan bakar ya, premik ya dulu ya. Premik karena di Ciamis belum ada ya. Premik tuh, berangkat ke Bandung diajak ya kan. Punya duit 2000 perak, berangkat aja, yang nginep kita di Bandung tuh. Temen ente ya, siapa ya? Deden siapa ya? Lupa. Joki ada. Ya, temennya beliau juga joki. Sana, nah di sana itu saya ngeliat, oh ternyata ke bengkel-bengkel temennya BBS kalau nggak salah, Babakan Sari itu mampir tuh. Babakan Surabaya ya, BBS. Nah, mampir saya ngeliat mereka yang lagi ngoprek motor tuh. Nah, di situ terlintas terinspirasi. Memang darahnya saya itu darah mekanik teman-teman. Ternyata darahnya mekanik gitu. Darah balap. Ya, ternyata darahnya darah mekanik di situ kan. Jadi terlintaslah sebuah inspirasi. Mungkin saya terlahir sebagai seorang mekaniker ya, sih mekanik keren gitu. Mekaniker. Jadi seperti itu perjalanan saya, sehingga inspirasinya itu saya jadi tukang oprek motor di saat itu. Otodidak, guru nggak ada. Saya nyari gimana caranya bisa gitu kan. Nah mungkin di saat perjuangan itu, nah yang saya bilang kata beliau ini sukses dalam arti kata bukan saya udah punya pesawat atau apa, bukan teman-teman, tapi sukses hidup dari ilmu yang saya cari gitu kan. Yang Allah titipkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Sehingga insya Allah bermanfaat untuk keluarga. Minimal itu bisa buat makan, sisanya cukup beli mobil, beli rumah, beli apa beda pokoknya. Anjay. Ini kita tanya nih, beliau sampai datang kemari dari mana, terus ada apa, tiba-tiba ujung-ujung, cik orang Sunda mau ujung-ujung nepil, ujung-ujung sampai, tiba-tiba sampai kemari. Ada zaman dulu saya itu, wah, masya Allah, mengidolakan beliau sebagai seorang pembalap. Saya kalau jadi pembalap harus lebih oke nih dari beliau nih begitu. Ternyata memang saya kagak boleh sama orang tua, sama emak kagak boleh. Atau mah jangan balapan bos, gitu. Ya udah, akhirnya saya deh yang menciptakan pembalap gitu kan, kasarnya qadarullahnya lewat saya gitu. Sehingga banyak teman-teman di Bekasi sini tapi larinya itu ke drag ya, ke drag liaran. Nah itu mungkin ada sebuah perjalanan ya, sehingga saya itu ngopreknya di drag gitu kan, di drag, di balap liar. Waktu itu road race-nya saya berhenti, malah jarang karena keterbatasan modal ya teman. Itu kita tanya nih, masya Allah, ini dulu namanya saya taunya Ipong, nggak tahu nama aslinya itu beliau siapa. Sampai sekarang pun saya nggak tahu. Tapi satu Ciamis, karena kita ngefans mengidolakan beliau,
martabaknya nih, Ipong. Wes ya. Oke, silakan. Kenapa gitu kan? Kita ngobrol santai seperti biasa. Jadi, halo, kenalin dulu ya. Jadi saya teman lamanya beliau nih. Sapa dulu subscribernya Bengkel Syariah. Ternyata nggak sangka juga kita udah berapa lama ya? Dari 2008 lah, 2008. Udah Ya, 12 nggak ketemu itu 2008, 12 tahunan. 12 tahunan ya. 12 tahunan. Iya, Ya, 12 tahun. 12 13 ya. 12 tahunan lah, 12 tahunan kita nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Bayangkan aja. Dan tadi gue belum tanya kabar lo gimana? Alhamdulillah, Bro. Baik. Yang penting kan itu, Ya, satu ya, sehat, alhamdulillah. nggak dikasih sakit gitu. Buat teman-teman Kohar juga atau Bengkel Syariah, semoga dikasih kesehatan juga ya, dilindungi gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kenapa saya ujuk-ujuk ke sini gini loh, ceritanya tuh memang perjalanan hidup itu, apalagi corona men. Ya, betul. 3 tahun yang lalu ya. 3 Ya, tahun yang lalu kita wah, corona tuh. ya, semua berubah drastis lah intinya gitu. Tapi udahlah, masa lalu biarkan menjadi masa lalu, masa depan sekarang kita rangkai dengan baik ke depan. Intinya gue ujung ke sini karena satu, nggak tahu gua dapet ilham apa nih, ilham Dapat petunjuk ya. dapat petunjuk Qadarullah. Qadarullah-nya. Gua pas datang ke Bekasi itu rencananya bukan ke lu sebenarnya. Gua sama adik sepupu gua mau jalan ke Jakarta nih, tapi tiba-tiba gua inget lu Terlintas. gua punya temen nih di Bekasi nih. Berarti kita meskipun cek orang Sunda meskipun panggang hati panjang-anjang Nah, gitu. Itulah intinya gitu. Jadi apa ya? Masih inget gak gitu kan gitu ya, kita sambil temu kangen lah, intinya kita temu kangen. Satu Ciamis, malahan satu Puncak Sunda pas Salembur, satu permainan. Apalagi kita pernah jalan bareng dari awal gitu. Dari awal tuh, dari dia belum ngerti apa-apa sebetulnya, tapi harus dicatat tuh, keluarga beliau itu jadi keluarga bengkel semua. The big family of The big mechanic. family of mechanic di Ciamis ya. Ada salah satu kawasan Ciamis. Nah, jadi kita Daerah, ya? explore Ciamis Ya, nih. betul, Ciamis. Explore Ciamis, Allah. kota kelahiran kita. Jadi satu kampung itu hampir mekanik semua. Hampir semua buka bengkel. Satu desa itu. Satu desa ya? Satu desa. Nggak ada, Cak. Ya, jadi satu desa itu hampir hampir mekanik semua lah, bengkel semua lah. Dan uniknya itu saudara semua. Iya betul, saudara semua, saudara-saudaranya semua. Nah kebetulan awal cerita gua tahu dia, jadi seangkatan nih, seumuran, ceritanya seumuran. Cuman pas waktu gua pertama ikut balapan itu tahun 99 bro. Dan ya. 99 SMP kelas 3 gua. SMP kelas 3 gua ketemu saudaranya dia. Namanya almarhum, dia udah almarhum. Mudah-mudahan dia diberikan tempat yang layak ya, yang Allah berikan yang nyaman lah. Saudaranya dia namanya Maman, si Kumis. Tapi kalau di Ciamis dia ngurusin motor atau mesinnya satu klub gua gitu. Namanya klubnya CMS, jadi semua hampir ke situ. Nah 99 gua kan ngerti balap nih karena SMP nih Ya. cuma bisanya bawa motor doang. Ke mekanik sini nggak ada yang bagus. Dan lu ingat motor gua itu motor apa? Astrea 800 ya. Astrea 800 karena kalau zaman sekarang motor itu banyak kan Matic kan. Anak-anak Ya. sekarang kan Matic udah tinggal bawa. Kita mah Ya. zaman dulu boro-boro
Iya toh? nggak ada, belum ada. Boro-boro. Nah, dari berjalannya waktu itu ketemulah gue sama si Maman sama Rum, ketemu di situ dibikinin motor. Nah, awal mulanya gue grass track dulu bro, Ya, gesrek. grass track tahun 2000. Kebetulan ada klub motor di Ciamis ya, CMS, ada Red juga. Nah, gue di CMS dulu nih, di CMS gue di deket rumah gua ada jalan tuh kan, lu inget kan? Ya, jalan trek lurus kan. Benar, Namanya terkenal dulu Jalan Taman Pahlawan. Kalau sekarang selamat datang Kota Ciamis. Ciamis, Nah, betul. itu pas pertama itu. Tuh kalau Namanya. kalian main ke Ciamis, lihatlah ke situ. Cuma sekarang udah nggak ada balapan-balapan. Ya. Maksudnya tempat-tempat ngumpul atau Ya. tempat nyoba motor gitu loh. Udah nggak ada gitu loh. Karena memang balapan liar kan dilarang, Ya, Bos. Nggak boleh. Nah, dari situlah awal mula, dan yang buka jalan buat balapan liar di situ gua pertama tuh. Karena dekat rumah gua kan. Ya. Dekat rumah gua jalan, cobain wah, rame ya, alhamdulillah di Ciamis ada sedikit nama. Pada waktu itu ya 2000 tahun 2000 Tahun 2000-an ya. ada sedikit nama dan agak Harum. lah. Oke, Wih. siap. Sorry, ada gangguan. Nggak apa-apa. Ini CS kita. CS. Salah. Tapi asik juga loh bro. Iya. Maksudnya asik juga Sama. gini loh. Ngopi. Tempat lu di sini tetap sama ya, cuma yang jadi beda itu gua kesini agak heran aja karena udah lama banget loh. Udah lama banget ya kesini. Nah, zaman dulu kan di sini masih kebon daerah sini. Ini ruko pun 4 bengkel pun di sini bengkel saya nih, ke sono kosong nih. Sono kosong, sini kosong Iya, dulu kan, nggak dulu, ada. iya. Masih kok malam juga masih gelap. Masih gelap banget, masih kampung dulu daerah kami. Saya awal mulanya kan di daerah Permata tuh. Ya Permata. Jadi setelah di Ciamis kita nggak bertemu, saya tahun 2000 ke Bekasi belum terjun ke oprek motor belum. Saya Masih servis biasa. Saya kerja di bengkel di Bekasi itu yang tenar itu di perumahan Permata Hijau ya, daerah situ itu ada King Kong Motor tuh, bengkel besar waktu itu. Nah, saya di situ pun menjadi seorang pelayan sama bantu-bantu gitu ya. Bantu ke lapangan, ke bengkel, ntar ngambil barang ke dalam gitu ya. Nah, setelah itu pulang lagi ke kampung tahun 2001 kalau nggak salah. Terus aja bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Nah, tahun 2004 saya diambil sama seorang bos, dibukain bengkel itu kita pun jarang ketemu tuh saat itu, jarang ketemu, dibukain bengkel, terus bikin motor road race pertama RE King saya tuh. RE King, sehingga punya joki di Bekasi ini namanya Riko Tri Permana. Nah, dipanggilnya itu nama panggilan dia itu Riko Bolot, almarhum beliau, masalah udah almarhum. Gua pernah bareng sama dia. Nah, pernah bareng sama dia gitu. Nah, itu Riko Tri Permana. Nama panggilannya itu Riko Bolot gitu ya. Nah, yang bawa itu beliau dari latihan, lotres segala macam, alhamdulillah sehingga masuk belum sempat waktu itu meraih podium 1, 2 belum, tetapi di 5 besar terus bersaing saat itu. Nah, di saat terus bersaing di 5 besar, saya ketemu lagi seorang bos-bosan Pertamina ya. Pertamina waktu itu zamannya Ade Taruna ya, kalau nggak salah Suzuki ya. Nah, itu Ade Taruna, daerah Jakarta sini ramai, masih Santana tuh. Kalau event itu event Santana tuh ya. Kalau Jakarta ya, Santana, event Santana waktu itu. Saya dikasih motor Shogun 110 tahun 2000 waktu itu. Nah, suruh bikin Shogun tersebut ya, alhamdulillah itu bersaing juga 5 besar sehingga saya ketemu sama dari Adi Motor Jakarta, namanya itu Dede Randy si Adut. Orang Tasikmalaya, orang Singaparna itu dia. Nah, assalamualaikum Bang Dede, mudah-mudahan Bang Dede lagi ngeliat ya nih percakapan saya nih sama Ipong nih. Bang Dede pasti kenal sama beliau nih.
Ya, semoga Bang Dede sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya seperti itu. Nah itu perjalanan saya di saat apa namanya menjadi seorang mekanik motres. Saya dikontrak 1 tahun dengan gaji itu per bulan, kontraknya per bulan ya. Bayarannya per bulan 1,5 juta tahun 2004 waktu itu kalau nggak salah. 2004 akhir, 2005 pas 2006 pertengahan saya buka bengkel di sini sama keluarga, sehingga bengkel ini namanya awal mulanya family motor. Saya 3 bersaudara gitu ya, 3 bersaudara. Lanjut masih di event motor. Mungkin tahun 2008 itu abang saya sering manggil beliau nih balap Jupiter dari temen juga dari Subang kalau nggak salah, tugasannya siapa lupa itu, joki nasional juga. Mungkin kan karena motor second ya kan, kita pun belum banyak pengalaman, jadi kita belajar dari mesin-mesin yang udah jadi waktu itu, sehingga otodidak untuk nyari perubahan dari sebuah mesin itu. Kalau untuk belajar mapas noken as segala macam, mungkin kalau saya kumpulin di saat belajar merubah noken as bisa seember atau sekarung yang gagal waktu itu, karena kan nggak ada guru. Gua inget waktu lu sebelum ke Jakarta. Ya. Kan? Itu di daerah Ciamis juga kan, Ciamis. yang di Di Panjalu ya. Panjalu Lumbung. Itu tahun Dia belajar nih, beliau ini belajarnya bener-bener memang otodidak. Jadi kalau dikumpulin tuh berapa puluh mesin lah habis kan, nggak kehitung lah kalau inti. Cuman yang gua sesali itu gini, dia terlalu mendalamin di drag ya, dia terlalu mendalamin di as naik stroke ya kan, naik stroke gede ya. Dulu sempat ini juga gua sama dia, lu ngapain sih bro drag terus gitu ya. Cuman memang basicnya mungkin dia di Jakarta di sini kebanyakannya yang balapan liar gitu ya. Kalau gua alhamdulillah balapan liar setelah tahun 2001 gua ikut balapan resmi. Dulu itu kan kejurnas ya. Kalau sekarang kan motoprik, one prick, kejurda masih tetap. Dulu gua 2001 ya ikut di road race pertama 2001 gua resmi kejurnas, tapi langsung ya kejurnas waktu zamannya training promo Mandira gitu loh. Ininya Pak Helmi Sungkar kalau nggak salah. Helmi Sungkar almarhum juga udah wah. Helmi Sungkar itu babehnya dari Rifat Sungkar rally internasional juga ada orang Indonesia gitu loh. Tapi ya banyak kenangan-kenangan zaman dulu lah. Jadi kita ngomongin zaman dulu, zamannya kita nakal-nakalnya gitu loh. Nah, gua terusin nih. 2001 gua balap terus ya, alhamdulillah di kejurnas, di kejurda. Dan waktu itu memang sponsor support motor lagi bagus-bagusnya. Kita dapat Shogun R 110 2002. Tahun 2002 awal gua mulai kejurnas, event kejurnas itu pakai Shogun 110 R. Buatannya dari CCP Jogja, Mas Tole. ya. CCP Jogja. Wah, kenceng banget tuh motor. Kenceng banget. Jadi sama-sama banyak belajar lah ya. Banyak belajar. 2001 alhamdulillah hasilnya lumayan lah, memang nggak signifikan bagus, tapi setahun apa 2 tahun itu udah lumayan bagus lah buat gua. Jadi banyak teman-teman di balapan juga yang sekarang udah pada sukses ya kan. Cuman ya gua terakhir balapan 2010 setelah nikah setelah Porda juga Ciamis gua berhenti balap. Tapi kesininya balapnya kalau misalkan ada yang di Tasik atau di Banjar kita ikutan. Cuma dari 2008 sampai sekarang nih gua belum pernah pakai lagi motor 4 tak Ya. 2 tak gua. Gak ngerti gua, karena memang untuk 4 tak sekarang kalau kita biaya sendiri terlalu mahal. Lumayan. Terlalu mahal.
karena sekarang kan teknologi kan ya, Teknologi yang bicara. teknologi yang ngomong, duit yang ngomong pastinya. Kalau dulu kan Skill, ilmuwan hanya gitu. mekanik dengan pembalap itu banyak adu argumen juga, pengen begini ya. Mekanik harus bisa lebih ngerti ke pembalap juga kan. Ya, betul. Banyak dulu gua banyak marahin dia. Gini capek ya. Apa namanya, dibilang cepet nangkep gitu ya. Kemauan pembalap mekanik pasti tahu. Dulu senangnya pakai motor nih, misalkan basah, pakai motor lu kering gitu kan. Dia mekanik pasti tahu. Dia udah tahu gua cara pakai gimana, terus misalkan kondisi motornya pengen gimana, dia udah tahu. Jadi ya memang balapan ke profesional itu butuh proses yang panjang. Cuman gua senangnya, alhamdulillahnya dia udah apa ya, bilang udah enaknya sekarang udah tinggal jalan usaha aja. Usahanya jalan, bengkelnya jalan, alhamdulillah. Kan tadi udah dibilangin dari awal udah sukses, bukan dalam artian sukses kaya ya, kan orang lain artinya kan beda. Iya, betul. Ya kan? Sukses wah udah kaya nih, udah begini nih, ya cukup beli rumah, Ya, cukup beli mobil kan, Cukup buat kawin lagi. nah, berarti punya cita-cita dia. Bini lu mau kemanain bro? Jadi ya intinya begitu teman-teman. Kalau saya memanfaatkan ilmu itu, meskipun kita bisa tahu tentang keilmuan itu sedikit, nggak banyak, tetapi ilmu itu bisa kita manfaatkan. Intinya itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita gitu kan. Nah sekarang mungkin anak-anak sekarang baru booming itu herek atau engine. Oh iya, gua mau cerita ya, mau cerita gak? Itu baru sekarang nih herek. Herek. Saya tahun berapa lu udah praktek herek tuh. Gua mau cerita nih masalah herek untuk zaman sekarang ya. Herek kalau dulu mah dia balik dari Bekasi, dari sini mungkin Iya, dari balik sini bener. balik ke Ciamis. Lu tahu jarak Bekasi Ciamis itu berapa ratus kilo lah. Iya. Dia bawa herek. Saya Kan kurang ajar. Nyampe Ciamis ya, 2001 apa 2002 saya lupa itu ya. Motor apaan ini? Saya pakai TB. Kan dia maksudnya di Ciamis gua kenal gua, Iya. cuma di Ciamis nggak terlalu booming gitu kan. Iya. Nggak terlalu booming karena gua bawanya di road race gitu. Nggak terlalu booming. Dia bawa ke Ciamis tuh. Wah gua cobain. Wih anjir kenceng banget asli. Ya di saat itu mungkin kalau sekarang mah nggak kencang. Ya untuk saat itu. Ya, untuk karena saat itu karena enak motor. Nah, karena apa ya? Jadi motor tuh kan bawah atas tuh nyampe ya. Menurut gua waktu itu tahun 2000, Lupa 2002 kali. 2002 ya? Ya, Iya 2002 udah ada herek. Kalau kayaknya sekarang ada herek. Oh zaman dulu juga ada sebetulnya. Zaman dulu kita udah pakai dari Bekasi ke Ciamis pulang kampung nih lebaran nih pakai herek, isi tangki itu cuman nggak nyampe 4 liter teman-teman isi tangki. Nah saya ngakalinnya gimana? Saya gendong tas, isinya bukan pakaian tapi bensin. Rigen bensin dalam tas. Di saat takut kehabisan bensin berhenti kita tuang nih ke tangki dari rigen. Tapi lucu, seru di saat itu. Dulu kan bebas membawa motor apapun di saat mudik lebaran tuh bebas. Tapi surat-surat komplit. Tapi keadaan motor trondol kayak motor herek zaman sekarang, gerak sekarang tuh motor liaran kayak begitu. Maksud gua tuh gini loh. Lu nggak pegel apa? Mungkin kalau bicara sekarang pegel, karena di saat kita seneng, ya kan, dengan suatu barang mau pegel mau apapun hilang gitu. Enakin aja ya. Enakin aja, karena kita seneng gitu. Begitu. Kayak gitu teman. Jadi terus gue ceritain lagi teman-temannya bengkel Syariah. Jadi gue kesini tuh sebetulnya karena teringat 2 minggu loh gue cari alamatnya dia. 2 minggu cari ke teman-temannya, cari ke orang yang di kampung juga, nggak dapet masa gini. Gue ingat kesini cuma lupa. Nah, jalannya, bingung kan? iya, karena udah perbedaan jalan udah jauh. Jauh banget. Udah beda zaman dulu. Jauh banget. Udah banyak perubahan. Jauh banget. Soalnya apa ya?
gue takut nyasar bro, takut nyasar karena gue sekarang sendiri bro. Kalau ada pendamping kan, lu nggak tahu gue sendiri. Berarti posisinya sekarang udah menduda gitu. Ya. Teman-teman duda nih, duda nih masalah promosi. Ayo. Siapa yang mau Promosi ya. cari bercanda gue? Ya mungkin memang itu sebuah perjalanan hidup karena jodoh ya kan, rezeki, umur segala macam itu sudah rahasianya Allah ya. Kita nggak tahu hari ini kita kaya, ada kemungkinan besok itu kita Betul. tetapi bagaimanapun yang diberikan sama Allah, bagaimana kita mensyukurinya. Jadi bukan berarti syukur loh, bukan begitu, tapi mensyukuri, menikmati ya kan, menerima apa yang Allah berikan seperti itu. Intinya Mau di situ, bersyukur lah. mau bersyukur. Nah, ini posisi beliau sekarang sendiri katanya. Saya nggak tahu perjalanannya ini perjalanan rahasia, nanti bicara kalau sendiri ya. Gua Obrolan rahasia. jadi terbuka di sini nih, bahaya. Cuma ya begitulah intinya. Itu Perjalanan biar hidup. karena perjalanan. Ya, benar. Cuma kita kan di sini mau cerita masalah dulu lah. Ya. Masalah dulu dan sekarang nih, apa namanya, kalau dulu dia memang orangnya kan seperti ini nih, banyak bercandanya Ya. terus memang enak lah, enjoy. Gua seneng banget gitu loh, orang yang tidak lupa akan temen. Gua senangnya sama beliau begitu, orang yang tidak lupa akan teman meskipun mukanya sangar tapi hatinya lembut. Ais. Iya dong, gitu. Jadi buat gua kesini ya syukur alhamdulillah, karena memang gua tadinya mau ke Jakarta ketemu teman, tapi sama temennya nggak ada sambutan. Ya akhirnya gua kesini, ya alhamdulillah. Tahu sendirilah sekarang apa namanya, teman gua nih memang teman gitu loh. Beda kan, ada teman yang benar-benar teman, ada teman yang Saat. bukan sesaat, sesat mungkin. Ya. Ya, Bisa. sesat. Karena kayak yang namanya teman nggak akan begitu, gitu. Seperti itulah. Nah, terus sekarang jadi bengkel lu gimana nih? Oh, jadi gua yang nanya sih. Jadi sekilas perjalanan mungkin ya, perjalanan hidup nggak sih, perjalanan hidup. Jadi memang dulu saya Ngerokok ya? ngerokok lah bebas, sekarang udah malam ya kan. Saya semenjak bulan Ramadan ini saya siang nggak sempet ngopi sama ngerokok teman-teman, kagak sempet aja. kayak podcastnya Deddy Kobuzer. Iya. Ya kan, kita ngobrol gini. Iya. Cuma nih backgroundnya gila. Nah, kita mau backgroundnya alami mas. Gitu. Sekilas perjalanan hidup saya. Dulu mungkin bisa dikatakan suksesnya seperti ini. Menurut saya ya, karena beda-beda ya pendapat orang ya. Saya ngoprek motor balap, motor liaran, motor drag. Dari satu motor itu keuntungannya itu besar teman-teman. Besar banget. Untuk mekanik ya. Ya, untuk mekanik ya. Contoh satu konsumen nih. Satu konsumen pengen bikin motor dengan spek begini untuk sekian ratus meter. Mau nggak mau kita menghargai sekian. Jadi nggak jadi sekian. Pokoknya kita ikuti keinginannya si pemilik motor tersebut di saat itu ya. Sehingga perjalanan itu saya berhenti pikirnya kenapa ini yang saya lakuin bener apa kagak. Karena kenapa, setidaknya saya selalu membantu orang-orang judi tuh. Karena kan buat liaran itu udah pasti buat judi, buat taruhan gitu ya. Mohon maaf nih, ini untuk posisi saya yang sekarang. Nah dulu berhenti, mungkin nyampe setahun dulu. Nah lanjut lagi, kenapa? Karena saya takut kehilangan dengan penghasilan. Bayangin dari satu motor bisa keuntungan 5 juta sampai 10 juta dari satu motor. Kalau satu bulan saya bisa rapiin motor minimal itu 5 motor, kalau 10 juta 50 juta teman-teman satu bulan. Ya, Ambil kecilnya aja 25 juta lah. 25 juta gitu kan. Saya bisa ngasilin motor uang ya kan dari motor-motor liaran atau motor oprekan gitu. Ini yang kegambar di saat itu. Sehingga saya takut kehilangan penghasilan. Saya lanjut lagi, bikin lagi, ngoprek lagi gitu. Nah dulu
dulu namanya bengkel saya itu mungkin boomingnya di luar Harspeed ya, Harspeed, terus panggilannya Bang Kohar gitu kan, gitu. Mau bikin siapa? Bikinannya Kohar, itu zaman dulu nih. Nah itu saya bikin terus, sehingga suatu saat saya dipentokin sama Tuhan, sama Allah ya. Pentokin deh, apa yang saya udah dapat, mobil segala macem, itu diambil lagi teman-teman. Nah di situ saya membuat saya itu sadar, ternyata saya itu banyak membantu orang yang berbuat tidak baik, sehingga saya berhenti total ngoprek motor liaran. Saya lanjut di penresmi dragnya. Alhamdulillah perjuangan dari situ saya dapat bos ya kan, bos-bosan, terus ada yang daftarin atau apa, ya lumayan lah, sampai nguber event Purbalingga, disewa motor dari saya, dari bengkel disiapin akomodasinya segala macem. Alhamdulillah juara terus, membawa nama-nama tim mereka ya kan, alhamdulillah. Tetapi tetap namanya dioperasikan itu ada lagi, Bang bikinin motor lagi, saya bikin lagi, karena kenapa? Wah nih duit pasti kan begitu. Zaman dulu kan yang pikir saya itu uang ya kan. Nah pas awal corona pasti semua yang tadi bilang kan anjlok total itu, keuangan ya kan, penghasilan semua pasti rata-rata seperti itu. Nah di situ sampai kendaraan mobil yang udah saya punya ya kan, segala macem, barang-barang yang di bengkel itu habis total, nggak ada, mungkin bisa dihitung hanya sisa 500.000 teman-teman. 500.000 mobil terjual, habis total semuanya. Dari situ saya sadar, karena seseorang itu akan disadarkan sama Allah sedikit-sedikit, dari ujian yang kecil, terus lari lagi ke yang agak gede, pentok ini sampai apa yang dia sayangi dia diambil dulu sama Allah. Kalau masih nggak sadar juga, kemungkinannya ini yang saya rasain ya, yang saya rasain di saya sendiri seperti itu. Kemungkinan nanti kalau harta udah habis, badan mungkin. Alhamdulillah sebelum badan Allah kasih ujian di badan sendiri ini ya, entah sakit, entah kecelakaan, entah apa, amit-amit jangan sampai ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua jangan sampai seperti itu. Sadar sehingga saya balik arah. Yang saya kejar udah bukan dunianya teman-teman, yang saya kejar akhiratnya. Jadi yang saya kejar yang diwajibkannya yang sama Allah. Kata Allah ibadahnya aja benerin, urusan dunia nanti Allah yang urusin, begitu. Jadi di saat awal corona penghasilan itu sehari 20.000, saya ada teman-teman di sini 4 orang, 20.000 harus bagi 4. Sedangkan kita semua punya keluarga, punya anak, istri, bagaimana nggak habis, gitu kan. Nah di sini anak-anak itu, mohon maaf yang dituain itu saya. Paling kagak kan kita ngasih ke mereka ya kan, ke mereka nih ngasih buat uang dapur minimal buat makan sehari. Kalau goceng kan 5.000 untuk sekeluarga. Masya Allah nggak mungkin ya kan, gitu. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin kalau menurut Allah. Perjalanan itu terus sehingga saya balik arah. Yang tadinya yang saya kejar itu dunia, saya kejar akhiratnya teman-teman. Ibadahnya saya perbaikin, yang tadinya nggak pernah sholat saya sholat teman-teman. Perjuangan saya, masya Allah. Yang tadinya sholatnya telat saya cepetin, saya pasin waktunya, sehingga saya perbaikin dulu nih masalah saya dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga Allah memperbaiki kehidupan saya. Dari situ corona masuk berapa bulan, bengkel saya rame dengan servisan standar, karena saya udah nggak mau nerima dengan oprek-oprekan gitu. Intinya oprekan motor liaran ya. Dulu untuk motor korek-korekan harian itu saya nggak pernah terima, karena uangnya kecil teman-teman. Untuk korekan harian yang saya terima itu oprekan bore up segala macam, itu yang saya terima gitu kan. Yang penghasilan uangnya besar yang saya terima zaman dulu teman-teman. Nah tapi sekarang enggak. Dari yang sedikit ini, nah itu yang Allah berikan modal yang sedikit, tetapi kita asal mau istiqomahnya. Di istiqomah itu maka akan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Jadi itu teman-teman, awal mulanya seperti itu, sehingga saya saya hilangin nih masalah-masalah, karena itu mudaratnya banyak.
nanti ada liaran, ada perjudian, mungkin dikhawatirkan ada kecelakaan gitu kan untuk joki atau apa. Ingat teman-teman, Nah, itu jangan lah. balapan liar. Jadi itu, jadi modorotnya lebih banyak sehingga saya ya udah saya bikin korek harian sehingga keilmuan yang saya milik, yang saya dititipkan sama Allah kepada saya, contoh morting atau merubah apa sedikit-sedikit, lebih baik saya bagikan ilmu, ya kan, seperti itu. Jadi kenapa konten saya itu kok ilmunya dibagi-bagiin sampai ada teman yang bilang gitu kan, ya sekarang begini, ilmu itu titipan. Bagaimana kita menyikapi dari ilmu itu, makanya Allah itu akan menguji seorang ini punya ilmu, maka akan Allah uji dengan keilmuannya tersebut gitu. Gitu. Itu saya bisa ngoprek, makanya diuji sama Allah. Mau dipakai apa coba ilmunya? Sehingga saya pakai ngoprek buat motor kenceng, buat taruhan judi di jalan yang nggak baik, gitu kan. Tetapi bukan berarti nggak baik, di situ perjalanan saya. Perjalanan sehingga saya memiliki sebuah pengalaman sedikit-sedikit gitu kan, dari oprekan. Nah, sekarang mungkin bermanfaat untuk saudara-saudara saya semua, teman-teman dimanapun berada. Keilmuan saya yang sedikit ini, yang cara ngoprek apa saya share, saya ngoprek apa saya share, saya bagiin. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman memakainya dengan yang bermanfaat gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau bisa pakailah dengan jalan yang baik ilmu itu. Jadi sebuah keilmuan yang saya bagikan, teman-teman bisa caranya terus dapat uang buat mencukupi kebutuhan keluarga, pakai makan, sehingga anak-anaknya atau keluarganya menjadi seorang kiai atau ustadz itu malah lebih bermanfaat dari ilmu contoh mapas makan as yang hanya sederhana, enggak yang mewah, yang seperti saya share atau segala macam gitu kan, gitu. Tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah ya seperti itulah teman-teman. Jadi perjalanan saya gitu, makanya saya bilang sukses. Alhamdulillah sekarang ini meskipun penghasilan saya sedikit, tetapi alhamdulillah tidak pernah kekurangan gitu. Jadi proses kehidupan itu nggak mudah. Kita dari yang tadinya nakal, Ya betul. nakal kan, karena yang namanya nakal itu kalau kita nggak nakal kita nggak akan tahu, betul nggak? Ya. Tapi ya semua itu ada waktunya. Sama kayak gua juga sama gitu. Intinya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Gitu. Tapi balik lagi ke motor, rencananya sih gua mau ngeracun lu. Ngeracun lu buat, karena nih dari tahun 2017 nih gua udah berhenti nih. Gua berarti kan gua udah mantan pembalap nih. Ya, Ya, pembalap betul. yang nggak pernah balap lah, itulah intinya gitu. Dan nggak pernah menang. Nah, dari 2017 kalau nggak salah 2016 apa 2017. Jadi mantan pembalap zaman dulu, mantan pembalap bikin klub namanya X Rider. Ya. Ya. Nah, di 2016 apa 2017 kalau nggak salah, itu di setiap balapan khususnya di Bandung, di Cimahi, itu ada kelas X Rider. Saat ya X Rider itu mantan pembalap. Jadi ada disisipin tuh kelas dari kelas utama nih di acara road race. Dari kelas utama disisipin kelas X Rider. Jadi mungkin ya, gua juga nggak tahu. Mungkin ya awalnya itu sekedar untuk reunian nih. Ya, Ketemu kangen sambil ya kita mengingat memori zaman dulu kita balapan ya kan. Mulai lah, tapi tambah kesini tambah rame ya akhirnya ada kelasnya juga gitu loh. Tadinya gua mau ngeracun nih, mulai bikin motor lah Satria apa 2 tak kan, 2 tak tuh kelasnya kan, 2 tak lah. Kita tahun ini kita ikutan X Rider nih, lumayan nih, tapi kan hadiahnya juga lumayan. Itu bukan balapan liar loh ya, Ya. karena dari hobi balap, hobi motor, hobi apapun itu bisa jadi uang, bisa jadi profesi. Apapun itu. Jadi buat teman-temannya bengkel syariah atau subscribernya bengkel syariah, hobi itu tidak selalu buruk gitu. Hobi itu misalkan kita punya hobi di motor nih, apaan di motor nggak bakalan jadi duit loh, nggak bakalan jadi orang sukses loh. Tapi kalau kita tekunin ya, jadi sebuah profesi ya bagus lah. Dan tahu arahnya seperti saya, awal mulanya kan sekedar hobi,
ngoprek motor sehingga menjadi sebuah penghasilan dari oprekan tersebut. gitu Nah, kan. intinya inti kecilnya seperti itulah. Inti Iya. kecilnya seperti itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, karena kemarin terakhir gua ikut balapan X Rider itu kemarin di Cimahi sebelum bulan puasa. Oh, sebelum Ramadan. Ya, mau tahu? Nanti lanjut channel gua ya. Gua diracun dibikinin channel. Nah, ini ada YouTube. channel nanti saya. Tapi belum dibikin Oh, nih. belum dibikin, belum bikin. Berarti belum, nanti tapi nanti ya. bakalan ada channel di seputar pembalap masa lalu. Mungkin ya nih beliau nggak tahu nih nama channelnya apa, dan itu mesti dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Intinya pantengin terus Ya. bengkel syariah. Ya, Jangan sampai apa lolos. jadi like, comment, subscribe. Ya. Karena subscribe gratis loh. Berarti, Oke? jadi begini, saya bersedekah sedikit ilmu, teman-teman hanya bersedekah jari. Teman-teman tinggal pencet subscribe, lonceng, atau komen, atau bagikan, itu kan cuma bersedekah dari jari, ya kan, seperti itu semua gratis. Ya, tapi udah bersedekah untuk saya bersedekah keilmuan yang sedikit, yang dititipin sama Allah kepada saya kan. Terus saya banyak juga mendoakan, karena kan manusia itu yang akan menolong manusia itu hanya 3, ya kan, amalan jariah, ya kan, amal jariah, terus anak soleh, terus ilmu yang bermanfaat. Nah, itu semua ada di channel saya gitu kan. Saya bagikan keilmuan, terus untuk anak soleh kan otomatis sering mendoakan, sehingga saya banyak mendoakan teman-teman, berarti bisa termasuk anak-anak soleh. Jadi insya Allah di channel saya itu ada semua. Mudah-mudahan ini membantu saya dan teman-teman di saat nanti di alam yang akan selanjutnya, itu kan, di akhirat nanti gitu. Amin. Kalau Bang Haji Roma Irama nada dan dakwah, Ini kalau Bang Kohar apa tuh? apa tuh? Gua nggak nyangka loh nama Kohar lu. Ya, Pas kan? Pas banget ya channel lu ini jadi korek harian tuh. Iya. Memang nama asli saya itu Kohar ya. Nama asli lahir itu Abdul Kohar. Nah, terus sehingga pas mau masuk ke Bekasi, pas mau nikah, Lagi ngebedah nama Kohar nih. nama itu saya ganti jadi Rizky Kohariansah, ya kan. Riansah, Syah itu seorang pembalap, ya kan. Erdiansah, Lu Ardiansah. belum tahu nama gua ya? Belum ya, aslinya saya. Nama asli gua tuh sebenarnya Nurmansyah. Oh, Nurman Syah tuh. Berarti yang Syah itu memang kalau nggak pembalap, mekanik pembalap mungkin begitu. Nama asli gua itu. Ya. Tapi gua dari kecil sama nenek gua dipanggilnya Ipong. Ya, Karena waktu kecil katanya waktu bayi itu sipit gua matanya. Jadi dibilangnya Nippon, ya Ipong aja. Gitu. Katanya. gitu ya. Dan ya memang gua pas lihat channel lu, karena memang pas cari-cari lu 2 minggu itu gua cari-cari lu, dikasih ke lu, lihat aja di channel YouTube siapa? Kohar. Ya. Gua lihat tuh, wah keren weh. Wah, Ada alamat. Kohar bersama saya Kohar korek karya. Bener deh, kepikiran oh iya juga ya korek Memang benar, karya. nama saya Kohar, pas banget nyambung ke korek harian, dan channel saya pun channelnya korek harian, ngoprek motor yang sehari-hari seperti itu kan. Jadi Bagus. begitu teman-teman. Jadi memang bicara waktu, ya, waktu itu mengingatkan kita, waktu kita tidak bisa kembali lagi ke waktu yang sebelumnya. Tidak ada kesempatan lagi waktu kembali, dan waktu itu memberi kesempatan kita untuk memperbaiki ke masa depan. Itu yang bicara waktu ya, pesannya itu. Dan apapun, jadi makanya kaca mobil itu lebih besar dibandingkan kaca spion, karena kaca spion itu sesaat untuk melihat ke belakang. Jadi gambarannya, ya, jadi gambarannya kehidupan kita. Kita boleh melihat masa lalu kita sesekali, tetapi kita fokus dengan masa depan kita yang kacanya lebih besar. Seperti itu teman-teman. Bener. Jadi mungkin begitu aja ya teman-teman. Sedikit pembicaraan ya masa lalu saya yang dulunya Kohar motor, ya yang dulunya Harspeed, terus jadi Senopati Harspeed di arena balap dulu kan. Terus mungkin booming ramainya itu Kohar, ya kan, di Bekasi, Jakarta gitu kan, Jabodetabek mungkin ya. Sombong banget Jabodetabek. Itu
itu oprekan siapa nih, bikinannya Kohar. Nah itu, nah sekarang saya bikin channel bengkel saya, jadinya namanya Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Kenapa Bengkel Syariah? Saya menyampaikan yang benar-benar syar'i, ini jelas nyata pengalaman saya sampaikan gitu kan. Dan insya Allah ini syar'i itu dalam apa, kayak kita benerin motor itu bener-bener yang rusaknya yang saya perbaiki, jadi nggak ada embel-embel nih harus diganti padahal belum waktunya diganti. Tapi saya nggak seperti itu, makanya saya bilang syar'i, saya sampaikan ini yang rusak, ini yang diganti, yang masih bisa dipakai manfaatkan gitu kan. Jangan sampai barang itu mubazir. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak kebanyakan kayak bengkel lain ya? Ya, Jangan, enggak. Nah, mohon maaf, itu juga saya nggak tahu. Karena memang perjalanan hidup begini. Saya sendiri seperti itu. Zaman dulu itu, seorang mekanik ini bisa nipu, tetapi si orang itu tidak merasa tertipu. Kenapa seperti itu? Konsumen datang, ini si mekanik tinggal bilang aja, ini yang rusak sekian. Karena si pemilik motor itu nggak tahu, kita bisa nipu mereka dengan harga sekian. Itu makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ini seperti ini seperti ini. Nah itu biar banyak yang memakai. Contoh, mohon maaf ya, bukan meniru ya, biar memanfaatkan apa yang masih ada di motor dan bisa uangnya bisa bermanfaat lagi untuk yang lain gitu kan. Khususnya untuk keluarganya. Untuk keluarganya gitu teman-teman. Ya jadi begitu. Kita memang semua manusia itu butuh uang, tapi jangan sampai menuhankan uang. Ya. Jadi segala macam ini untuk menghasilkan uang. Ya, jadi yang sekarang itu kita ikhlas dulu aja, sehingga untuk masalah uang itu nanti udah diatur sama Allah masalah rezeki ya, seperti itu. Jadi jadi gua yang banyak belajar, harus banyak belajar sama beliau tentang kehidupan, karena apa ya, situasi perubahan dari umur ya. Jadi ya mungkin sedikit perjalanan dari saya sama beliau nih, saudara kita nih. Seperti itu ya teman-teman, nggak perjalanan hidup seorang ya kan. Ini begitu, kita bisa manfaatkan waktu, jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Kita banyak memanfaatkan waktu dengan perbuatan-perbuatan baik ya teman-teman, karena waktu itu tidak akan bisa kita ulangi lagi. Tetapi dengan waktu yang tadi saya bilang, kita bisa dikasih kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita gitu ya. Mungkin pesan moralnya seperti itu ya untuk teman-teman. Nah nanti untuk selanjutnya mungkin ada rencana apa, beliau tadi bilang kita bikin sesuatu ya, mungkin di saat ada rezekinya dan beliau punya rezekinya, kita bikin khusus untuk teman-teman subscriber ya kan, Bikin konten yang maksudnya tetap di dunia permotoran. ya dengan permotoran, Tapi mungkin jadi kolaborasi lagi nih. Kita akan kolaborasi lagi dengan beliau nih. Beliau dengan beliau. ya beliau dengan beliau pabeli-beli Beli-beli ya. Gitu. Cek Sunda nama. Jadi apa namanya, kita bikin sesuatu yang menarik lah intinya gitu. Nanti ada di, nggak tahu di channel saya atau channel beliau, nanti ada ini satu mesin khusus kita untuk sama-sama belajar. Kita kalau ada rezekinya ya teman-teman. Nih contoh ada motor Satria nih, kita tahu Poswan 2 tak lah. nggak Kita tahu coba 2 ya, tak lah. 2 tak, karena kan beliau nih senangnya di 2 tak karena sudah ada kelas X-Rider ya kan. Nih kelas ini ya memang tidak akan bisa dicampur dengan pembalap-pembalap muda, karena begini, mungkin ya mohon maaf, nyali si X tersebut karena udah tua, kalau dia mau Jangan bersaing, dibilang tua. iya, Gua nggak mau dibilang tua loh. karena usianya sudah banyak gitu ya. Itulah, kan cocok. Usianya udah banyak sehingga tidak mungkin bisa bersaing, mohon maaf nih, karena nyali gitu kan. Kalau sudah umurnya udah bertambah, udah banyak, karena banyak buntut, ingat betul. anak, ingat apa gitu kan, sehingga yang harus di tikungan itu sekian RPM agak kurang di saat udah usianya lanjut gitu. Mungkin juga sih. Ya, nah itu mungkin seperti itu teman-teman. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pesan dari beliau untuk sahabat-sahabat subscriber seperti apa pesannya ya kan? Kalau buat teman-teman, intinya
jangan lupa subscribe, komen, like and share, karena itu bisa membantu ya tadi dibilang kalian bisa bersedekah dengan bukan hanya dengan uang aja, karena membantu untuk Bengkel Sari, channelnya Bengkel Syariah untuk lebih maju ke depan. Kita bisa membuat satu edukasi yang baik juga di masalah apa namanya motor ya, perbengkelan lah intinya gitu. Beliau ini buat teman-temannya juga semoga juga diberikan nikmat yang luar biasa, dilindungi juga. Intinya tetap support bengkelnya Bengkel Syariah, channelnya Bengkel Syariah. Buat teman-teman yang nanti penasaran dengan channel saya, pantengin terus aja Bengkel Syariah, oke? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau ada salah-salah kata dari kami, ya kan? Nah, gua mau nyoba gaya lu dulu. Oke, siap. Gua yang nutup ya? Ya, silakan. Boleh. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman udah pantengin kita, waktunya juga, makasih juga. Semoga bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di berikutnya, tayangan berikutnya, entah apa itu ke depannya. Jadi sekarang kita tutup dulu dengan kayak beliau nih, gua penasaran, seneng tau nggak? Jadi seneng aja gitu loh. Jadi kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Kohan Korek Harian. Terima kasih. Mantap, Ya, ayo.